Halo kawan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Andi Nyangkut Clubhouse. Oke, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas koin VDX guys ya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, dari VDX ini harganya itu sempat nyentuh all time high atau titik tertingginya itu ada di sekitaran mau nyentuh 50 ribuan ya. Dan sekarang hari ini per gua nge-record video itu ada di harga 3.464 ya. Jadi kita akan ngebahas ya dari koin VDX ini sebenarnya dia tuh apakah masih bisa mempunyai potensi untuk kedepannya untuk menyentuh titik all time high atau titik tertinggi tersebut, dan apakah dari VDX ini harganya masih bisa merangkak naik lagi, dan apakah kalian yang entry di atas harga 3.400 masih bisa kejemput gitu ya, dan apakah dari koin VDX ini masih layak diperdagangkan ya, atau apakah masih layak dibeli. Kemudian fundamental dari VDX ini seperti apa gitu ya, apakah bagus gitu, apakah ini cuman koin koin licin atau gimana gitu ya. Jadi kita akan bahas tuntas semuanya di sini guys. Oke guys, jadi ini adalah chart teknikal dari VDX ya. Jadi dari VDX ini dia tuh baru listing di bulan Desember tahun 2020 kemarin guys ya. Jadi sebenarnya ini dari VDX termasuk koin baru sih karena umurnya belum mencapai 1 tahun ya. Jadi sebelum kita muncul pertanyaan kita di awal tadi ya, kita akan menganalisis dulu gitu dari chart pattern yang terbentuk dari VDX ini seperti apa guys ya. Jadi pada VDX ini ya, dia pada bulan-bulan sebelumnya itu pergerakannya masih santuy-santuy aja gitu, masih belum bergerak dengan signifikan ya. Jadi apa sih yang menyebabkan harga VDX bisa naik sampai 1.700% hanya dalam waktu 3 hari ini ya, bahkan mengalahkan rekor Dogecoin ya. Dogecoin kan sehari 700% ya guys. Jadi Dogecoin aja kalah gitu lah. Jadi kalau kita bisa analisis ya, yang menyebabkan harga dari VDX naik ini ada 3 gitu guys. Jadi yang pertama itu memang dari VDX ini harganya itu mengikuti Bitcoin guys ya. Nah jadi kan pada tanggal 23 Maret ya, itu adalah titik reversal ya, pada Bitcoin ya. Nah terus momentum reversal tersebut memang dimanfaatkan dengan sangat baik ya oleh Bander. Hal ini terbukti ya dengan peningkatan volume yang sangat-sangat signifikan ya. Kalau kalian lihat dari VDX ini ya, ini dimulai pada tanggal 18 Maret kemarin ya. Ini kan memang volume meningkat secara bertahap guys ya. Nah, mana volume yang pada sebelumnya itu memang datar-datar aja gitu. Nah, jadi Bander mulai akumulasi besar di sini ya. Nah, terus penyebab selainnya bukan dan nggak lain adalah FOMO dari retail guys ya. Jadi kalau kita pikir secara logis memang nggak masuk akal sih. Kok bisa gitu orang-orang FOMO di koin yang udah naik ratusan ribuan persen ya. Padahal kan dari koin yang udah naik tinggi itu potensi kebantingnya gede gitu. Kok orang malah nekat sih buat masuk. Nah, ya, jadi memang ini adalah permainan psikologis ya dari market ya. Jadi memang psikologis dan mental dari trader itu sangat-sangat diuji ya, ketika market itu naik tinggi atau turun signifikan ya. Jadi memang psikologis dan mental sehingga kita bisa berpikir jernih itu diperlukan ya. Jadi di sini gua akan ngasih sedikit analogi ya mengapa orang bisa terjebak FOMO ya. Jadi misal kalian ngeliat ada suatu market atau koin yang naiknya udah 300% guys. Jadi untuk awal-awal kalian pasti mikir ya, oh ngapain gua entry di market tinggi, mending tinggalin aja, cuekin aja gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi jika market naik 400% ya? Ya kemungkinan besar kalian juga bakal ngecuekin lagi gitu ya. Ah ini bahaya nih, pasti potensi kebanting gua gede itu. Potensi kegunting sama cukung gede gitu ya. Terus apa yang terjadi itu jika marketnya naik lagi 600%? Ya kalian pasti akan menyesal. Karena ada ketinggalan gitu. Kalian pasti akan mikir, waduh ngapain tadi gua nggak entry ya? Gila banget gua nggak entry tadi ya. Kemudian apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi jika marketnya naik lagi sampai 800% ya? Jadi kalian pasti sudah siap ancang-ancang nih buat ngebeli. Ya udah siap ancang-ancang nih, gak mau ketinggalan lagi dah pokoknya kalau naik lagi harus gue beli gitu. Nggak mikir lagi apa-apa lagi deh pokoknya ini gua YOLO gitu, gua all in ya. Nah kemudian misalnya udah naik 1000% ya pasti dah disikat guys ya. Nah jadi ini adalah murni pergerakan market natural ya. Pergerakan alami sih bisa gue bilang, karena banyak banget yang FOMO ya.
saat itu. Gua lihat di chatroom juga pada ngegembor-gemborin ya buat beli VDX. Gua lihat di chatroom Telegram VDX juga gitu, di Twitter VDX gua lihat juga gitu guys. Adalah suatu fenomena FOMO gitu ya, yang mana reaksi yang timbul dari market ketika harga naik signifikan. Jadi gua sangat menyarankan gitu buat kalian agar sangat-sangat menghindari FOMO ya. Apalagi di market kripto ini ya. Kalian gampang banget kegunting, gampang banget gitu kebanting sama bandar gitu. Udah naik 50%, 100%, kena gunting, malah masuk gitu ya. Sebenarnya dari market ini sangat bervariasi gitu guys, sangat-sangat acak gitu pergerakan. Dan kita sebenarnya sangat sulit ya untuk menentukan di mana titik peak atau titik puncak tertinggi ya. Ya mungkin kita berpikir ya, 1000% nih udah pasti pucuk, bakal turun ya. Tapi nyatanya masih bisa naik ya sampai 1700% ya. Jadi memang market bergerak acak gitu ya. Dan berdasarkan apa yang dinamakan dengan sentimen market ya. Nah, jadi kita juga harus pinter-pinter gitu ngebaca sentimen ya. Oke, di sini titik puncak atau titik peak dari VDX ini memang ada di 50 ribuan guys ya. Nah, jadi pas dia turun itu yang terbentuk yang namanya pola rising wedge ya, rising wedge pattern. Yang mana ini memang harganya breakdown, kemudian terjadi continuation bearish ya dari VDX dengan terbentuknya retest ya di sini. Dia nge-retest harga 25.000 ya, dan kemudian memang gagal menembus di sini dan akhirnya terjadi reversal memang. Walaupun di sini kita lihat ada peningkatan volume yang signifikan ya. Di sini sebenarnya adalah volume jual guys, bukan volume beli ya. Kalau di market itu masih ada ayam aja kayak gini, kalau ada kenaikan volume ya itu adalah volume beli atau akumulasi dari bandar. Kemudian jika ada volume ini kan warna merah guys ya. Jadi memang kemungkinan besar ini adalah volume jual gitu. Dari bandar udah mulai distribusi atau ngebuang barangnya di sini ya, di sekitaran bulan Mei kemarin ya, awal Mei. Oke, kita lanjut ke pembahasan di awal tadi. Jadi apakah dari VDX ini masih bisa kejemput gitu guys? Walaupun dia memang udah turun sekitaran 90% guys ya. Nah, jadi di dunia kripto ini memang nggak ada yang nggak mungkin guys. Semua bisa terjadi ya. Ini gua kasih contoh deh. Misal dari XRP guys. Dari XRP itu kan pada tahun 2018 itu all time high-nya ada di 52.000 ya. Dan memang baru kejemput di tahun 2021 ini, itu pun ada di 29.000 ya. Itu sekitaran 50%-an lah dari all time high-nya. Terus memang prediksi realistis ya, yang bisa gue berikan untuk coin VDX ini adalah di sekitaran 50% juga dari all time high-nya. Itu berarti ada di angka 20 ribuan guys ya. Untuk di angka 20 ribuan itu masih besar sekali potensinya untuk kejemput ya. Walaupun memang waktu yang diperlukan untuk akumulasi yaitu cukup lama ya. Jadi kalian sabar aja dulu guys. Misalkan kalian ada yang hold ya, misalkan lossnya udah di atas 50% ya di hold aja gitu. Karena sayang masih punya potensi untuk kejemput lagi gitu. Dan kemudian misalkan uang yang kalian gunakan itu uang penting ya, nge-cut loss pun juga nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah dan cut loss ya, fine-fine aja gitu. Jadi itu semua tergantung keputusan kalian sendiri gitu guys. Oke guys, jadi ini adalah candlestick 4 jam ya dari VDX. Jadi ada beberapa posisi yang memang gua sarankan buat kalian yang mau entry ataupun yang mau nyerok ya dari VDX. Dan kalau kita lihat tren yang terbentuk dari VDX ini masih downtrend ya, atau masih bearish trend ya. Dan kalau kita lihat walaupun dia bearish trend, harganya tuh masih mempunyai potensi untuk rebound guys ya. Dan kalau setiap dia menyentuh titik tren bagian bawah, ini dia selalu mantul gitu. Harganya selalu berbalik arah gitu guys. Dan gue sarankan ya, buat kalian mau entry itu ketika dia menyentuh titik tren yang bagian bawah ini guys ya. Nah, atau misalkan jika pun harganya berhasil breakout, harganya tembus titik tren atas, itu kalian harus selalu waspada dengan apa yang namanya false break atau breakout palsu gitu guys ya. Termasuk ini kan kalau kita lihat memang dia breakout guys, dia breakout garis trendline ya, tetapi harganya berbalik arah lagi ke titik semula gitu kan. Harganya berbalik arah lagi dan masih melanjutkan bearish trend ya.
kalaupun kalian mau entry, kalian harus nunggu konfirmasi guys ya. Konfirmasi ketika dia candlesticknya sudah stabil di atas uptrendnya ini guys ya. Nah, itu kalian boleh entry, apalagi memang misalkan terbentuk yang namanya pola higher high dan higher low ya. Sangat gue menyarankan itu kalian entry-nya di higher low. Higher low itu di mana ya? Di titik tertinggi setelahnya guys ya. Nah di sini ini namanya higher low. Gue nggak nyaranin sih kalau kalian entry di higher high di sini, karena potensi risk rewardnya itu cukup rendah gitu guys. Jadi gitu ya posisi entry yang gue sarankan buat kalian. Wah, oke guys, jadi kita langsung masuk aja ke fundamental dari VDX guys ya. Dari VDX ini memang ada di peringkat 2957. Cukup jauh sih bisa gue bilang emang. Karena dari kapitalisasi pasarnya di sini nggak kelihatan ya guys. Volume hariannya juga ada $447.000 saja ya. Ini berarti sekitaran berapa ya? 5 sampai 6 miliar lah rupiah ya. Jadi sebenarnya koin VDX ini koin apa sih gitu. Jadi gue udah nyari juga ya artikelnya di sini. Jadi VDX ini adalah koin reward atau koin hadiah ya jika kalian menonton iklan di aplikasi VD guys ya. Jadi kan VD ini memang layanan blockchain yang menawarkan periklanan ya di ekosistem mereka. Jadi buat kalian yang misalkan nonton iklan, jadi rewardnya adalah VDX, kalian dapat koin VDX guys ya. Jadi penjelasan mudahnya gitu. Sebenarnya dari VDX ini masih mempunyai potensi besar jika depannya, kalau memang dari developernya serius gitu untuk menggarap project-projectnya gitu ya, untuk menggarap ekosistemnya mereka gitu, untuk memperluas jaringan bisnisnya gitu. Maka jadi dari orang pun juga akan ngelirik gitu dari koin VDX ini ya. Dari orang juga bakal mau ngemilikin banyak dari koin VDX ini ya, karena kalian nonton iklan gitu dapat reward ya. Ini cukup menarik sih sebenarnya. Cuman menurut gua dari promosinya dari ininya aja ya, dari developernya kurang gitu untuk terhadap retail gitu ya. Berbeda dengan koin BAT itu kurang lebih sama guys kayak VDX, dia juga adalah browser ya, tapi di browser tersebut kalau kalian nonton iklan kalian dapat koin BAT. Gue pernah nyoba sih itu memang tapi rewardnya dikit BAT nya. Kalian nonton misalkan 3 hari aja itu baru dapat sekitar 0,5 BAT kalau nggak salah. Memang cukup sulit guys karena harga BAT pun juga sekitaran $1 ya, cukup tinggi sih, 14 ribuan. Nah sekarang harganya turun sih kayak dari BAT. Tapi dari BAT itu peringkatnya berapa ya? Ini loh, Basic Attention Token. Ini ada di Indodex guys. Nah tapi dari BAT ini cukup bagus gitu reputasinya, ada di 81 ya. Dan juga holdernya juga banyak nih, 204.000 ya dalam pantauan. Karena memang jaringannya besar gitu di luar negeri. Itu ada di UK, di Inggris, di Amerika, itu basis usernya cukup gede. Sedangkan DVD ini baru di sekitaran Asia. Itulah yang menyebabkan dia masih kurang pamor gitu, kurang terkenal. Ya gue harap juga dari VDX bakalan bisa ini sih nyebarin ininya proyek-proyeknya gitu, untuk ke retail, untuk ke konsumennya biar lebih dilirik lagi ya. Jadi itu aja penjelasan dari gue mengenai VDX. Gimana menurut kalian? Silakan tinggal komen di bawah. See you in next video.